Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mukmin Fuduli. Insyaallah di kesempatan ini kita akan install Virtual Manager. Virtual Manager ini sebenarnya mirip dengan VirtualBox dari Oracle, namun bedanya jika di virtual mesin ini dia lebih cocok untuk dipasang di Linux gitu, karena lebih memaksimalkan program-program yang ada di Linux. Nah, untuk langkahnya di sini saya akan mengikuti panduan yang ada di Langit ke-7 OS, karena di sini saya menggunakan Langit ke-7 OS. Nah, di sini kita tulis saja virtual. Oke, sudah muncul ya. Nah, ini kita klik dari awal dulu. Nah, ini dia. Apa itu Virtual Manager? Itu teknologi virtualisasi menggunakan KVM, kernel vital mesin di kernel Linux. Nah, ini cara-caranya. Ini langkah pertama, kita copy dulu, lalu kita pindahkan ke terminal, kita buka tab yang baru, lalu kita perbesar, kita tuliskan sudo paste ya, kita langsung paste aja. Nah, kenapa tidak langsung dipaste? Karena di link yang tadi itu menggunakan DOS. Ini totalnya sekitar 215an, dan ini semua paket yang akan diinstal bersama dengan Virtual Manager ini. Kita klik enter, atau tulis ya klik enter. Oke, ini kita percepat aja ya. Nah, bicara tentang sudo dengan DOS atau DOS. Nah, untuk sekarang saat proses instalasi ini berlangsung, Langit ke-7 OS masih menggunakan sudo ya. Namun untuk rilis berikutnya itu akan menggunakan DOS. Bedanya DOS itu lebih bagus ya, lebih cepat, lebih cocok untuk kedepannya. Ini rencana nanti rilis berikutnya akan ada di tanggal 30 Januari 2022. Jadi untuk sekarang kita tulis manual dulu untuk sudonya, jadi tidak bisa kita pastekan sekaligus. Nah, ini sudah selesai. Di sini ada langkah berikutnya, kita harus lakukan satu persatu ya ke depannya. Ada terinstall 27 paket yang tadi. Nah, ini kita langsung ke langkah berikutnya. Kita akan mengaktifkan layanan virtualisasi, yaitu menyambungkan LN ya, itu artinya link. Jadi kita tuliskan manual sudo ya, paste lagi satu persatu. Seandainya semuanya sudo, kita bisa langsung paste sekaligus ya, di copy langsung tiga-tiganya ini. Namun karena ada hambatan dengan DOS ini, jadi kita satu-satu aja. Oke, terakhir paste lagi. Oke, enter. Nah, langkah berikutnya kita akan gunakan VSM untuk melihat layanan yang berjalan. Kita copy bagian yang ini, lalu nanti hasilnya kurang lebih akan jadi seperti ini. Sudo, kemudian paste. Oke, enter. Dan seperti ini tampilannya ya, mirip dengan yang tadi. Ini timenya 1 menit yang lalu. Oke, langkah berikutnya yaitu kita tambahkan pengguna ke grup KVM. Nah, ini sebenarnya saya agak bingung di sini,
penggunanya ini, kata user ini harus diganti dengan nama user kita, atau kita tulis begitu saja gitu, kita paste aja. Tapi untuk percobaan ya, khawatirnya nanti ada masalah, jadi saya akan coba langkah pertamanya dengan mengganti kata user. Khawatirnya kalau tidak diganti nanti malah kata usernya malah tidak sesuai gitu. Jadi di sini saya ganti sebagai Amir. Ya, ini sesuai ya. Oke, enter. Nah, ternyata not access, tidak ada usernya. Oke, kita coba pakai sudo dengan format yang sama. Usernya kita ganti lagi dengan Amir. Oke, klik enter. Nah, ternyata sama ya. Jadi sepertinya tidak harus diganti. Ini saya pastikan dulu, saya tanya ke admin Langit Ketujuh. Nah, alhamdulillah sudah ada jawaban, ternyata memang tidak diganti ya. Jadi kita tetap menggunakan seperti yang ada di panduan ini, yaitu give password min a user lib virtual. Kita copy, lalu kita tulis dulu sudonya, lalu kita pastekan dan enter. Oke, kita masukkan dulu passwordnya. Oke, ini sudah berhasil ya, menambahkan pengguna Amir ke grup lib virtual. Ya, ternyata caranya seperti itu. Oke, langkah berikutnya kita user mode. Oke, sudo user mode atau paste. Oke, enter dan selesai. Oke, untuk langkah berikutnya ini memprobe untuk mesin 32 bit. Nah, untuk mesin bagi yang masih menggunakan 32 bit itu kita perlu untuk melakukan ini untuk membatasi RAM yang digunakan gitu. Jadi kalau kita pakai ini maka dia hanya akan menggunakan 2 GB dari RAM kita, tidak lebih daripada itu. Tapi kalau kita sudah pakai 64 bit jadi tidak harus ya. Jelasnya bisa kita lihat di sini bahwa karena 64 bit itu sistem operasi host sangat disarankan tapi tidak diharuskan. Pada skala 32 kita akan dibatasi RAM 2 GB untuk sebuah virtual mesin. Nah, ini adapun sistem 32 hanya dapat digunakan untuk OS 32 bit saja. Kalau 64 bisa digunakan untuk 32 ataupun 64. Jadi ini hanya khusus gitu bagi yang menggunakan 32 bit. Jadi dengan ini langkah instalasinya sudah selesai. Oke, sekarang kita coba cari virtual mesin. Kita tuliskan virtual. Oke, itu udah tampil ya di baris kedua. Kalau yang di atas itu virtual box. Oke, ini dia sedang koneksi. Ya, sudah terhubung. Kita perbesar dulu. Lalu kita klik tambah. Oke, create a new virtual machine, membuat virtual machine baru. Kita centang bagian atas, lalu kita forward. Oke, di sini kita cari file ISO-nya untuk kita jadikan sebagai bootable-nya ya. Kita klik tambah, atau di sini kita cari langsung ke directory kita tempat penyimpanan bootable-nya. Oke. Dan di sini sudah langsung mendeteksi gitu file ISO apa yang kita gunakan, yaitu saya pakai void linux. Ya, di sini kita diminta untuk memberikan akses ke virtual machine untuk menggunakan direktori yang tadi tempat bootable ini disimpan ya. Jadi do you want to correct this now? Oke. Nah, di sini kita berikan memori RAM-nya, kita kasih 2000 ya, yaitu sekitar 2 GB. Kita tuliskan 2000. Untuk CPU-nya kita kasih 1 saja. Lalu kita forward lagi. Nah, di sini untuk hard disk-nya atau SSD-nya kita kasih
sekitar 2 GB aja ya, atau kita kasih 300 atau 30 bit ya. Langsung kita forward lagi. Kita forward lagi, dan di sini sudah ada kesimpulan dari apa yang kita pasang tadi. OS-nya Void Linux, memorinya 2000, CPU-nya 1, dan memorinya 30 GB. Oke, ini sudah proses booting ya. Baca langsung ya. Oke. Sudah semakin dekat. Welcome to Void. Sedang membuka ya. Oke, dan akhirnya udah masuk, dan inilah tampilan pertama dari Void Linux ya, versi XFCE-nya. Jadi untuk Void Linux sendiri untuk saat ini ada 2, yaitu yang yang basic sekali, tidak ada tidak ada OS-nya. Nah, di sini kita coba lihat untuk home-nya. Terlihat di sini penggunanya masih anom, artinya ini belum diinstal, yaitu masih bawaannya. Dari sini baru kita lakukan instalasi. Oke, cukup segini dulu untuk proses instalasi virtual mesinnya, dan alhamdulillah berhasil ya dengan langkah-langkah yang kita lakukan tadi. Terima kasih sudah menonton. Semoga ini bisa membantu jika Anda ingin melakukan hal yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.